Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online ya mari, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, senang kita berjumpa kembali dalam ibadah online ya mari yang ke-120 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu semuanya di dalam ibadah online ya mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online ya mari yang ke-120 hari ini, Sabtu 5 November 2022 adalah Koinonia yang disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Dr. Paul Fortinus Gule dari Bekasi. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari kita sebelum memulai ibadah online ya mari, kita akan tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119, ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-64. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita yang berkata, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Love
Puji Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan sukacita. Bersama-sama dengan saya masuk dalam gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, awalnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, awalnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Tambah hari tambah kita hidup, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah ku setia. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
Bapak Ibu terkasih, ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan adalah kehidupan kita. Dia mengajar, dia menegur, dia meneguhkan dan memperbaiki setiap kesalahan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan seluruh kehidupan kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita naikkan pujian, Ku nantikan janji Allah. Haleluya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yayasan Yamari yang ada di seluruh Indonesia dan mancanegara. Saya mengucapkan shalom. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih bahwa waktu yang Tuhan beri bagi kami saat ini, sebentar kami akan sharing tentang kebenaran firman Allah. Roh Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, dan setiap yang mendengarkan firman ini diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kebenaran firman Allah, nama Yesus ditinggikan dan diagungkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan memberikan tema
tentang diakonia. Gereja harus melakukan tugas, yaitu saudara, koinonia, yaitu persekutuan orang-orang percaya. Yang kedua saudara, marturia, pemberitaan Injil, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Dan yang ketiga, diakonia. Diakonia adalah pelayanan kasih, melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang susah. Dan itulah tugas gereja. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara, tentang diakonia, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dia untuk memberitakan kabar baik Injil. Begitu banyak orang berbondong-bondong mendengar tentang firman Allah. Dari pagi, siang sampai sore hari. Dan begitu banyak orang sudah sore hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan makan untuk mereka. Tapi mereka murid-murid Yesus katakan, ini orang begitu banyak, suruh aja mereka pulang ke rumah masing-masing, ini sudah malam. Di mana kita membeli makanan, tidak cukup sebanyak orang seperti ini. Firman Tuhan mengatakan, hanya laki-laki saja 5.000 orang. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Biasanya kalau dalam satu perkumpulan yang datang, pasti banyak wanita saudara, atau anak-anak. Tapi itu tidak dicatat. Jadi bukan hanya 5.000 orang yang harus diberikan makanan. Dan Yesus tidak hanya memberikan firman, tapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan secara jasmani. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang pelayanan kasih? Walaupun tidak ada apa-apa pada saat itu, hanya anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu murid-muridnya mengatakan, ya anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, mau dengan saya. Apa yang dilakukan Yesus? Diambil 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Lalu Yesus membagikan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus, mereka akan memberikan makanan kepada orang yang 5.000 lebih. Semua mereka kenyang. Mereka tidak lapar, kenyang. Malah dikatakan ada 12 pakul yang masih lebih. Haleluya. Saudara, Yesus telah memberikan teladan yang baik. Bagi gereja Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama. Dalam perjanjian baru, saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menegakkan kamu kepada orang-orang atau dunia. Kataku, Akia sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi berasa bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar menegakkan kami dalam hal ini atas kamu. Jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakannya kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati
kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Yunani itu terbagi dua, saudara. Setelah ada jajahan dari Roma, Yunani terbagi dua. Di sebelah utara itu akan terbagi satu tempat, yaitu Makedonia. Lalu di sebelah selatan itu Akia. Nah, dari Yerusalem, waktu Paulus memberitakan Injil, duluan dia di sebelah selatan ini. Dan di sana dikatakan tadi sudah dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tahun yang lalu sudah mereka dikunjungi hal itu. Orang-orang percaya di sana, mereka berangkat bertumbuh berbuah. Mereka mengerti tentang diakonia. Mereka harus membantu orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Dan itu yang janji mereka kepada Paulus, termasuk saudara seiman yang ada di Makedonia. Ya, karena di sana banyak tekanan yang mereka alami, karena orang-orang percaya dan Makedonia itu sedikit sekali. Karena banyak mereka mengalami tekanan. Dan itu daerah itu mereka orang-orang yang percaya miskin, saudara. Begitu banyak tekanan-tekanan melalui secara ekonomi. Nah, waktu Paulus mau pelayanan di Makedonia, dia ceritakan. Dan orang-orang Akia ini mereka berjanji bahwa mereka sedia untuk memberkati saudara-saudara yang ada di Makedonia. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus tadi, bahwa kamu jangan lupa janjimu dulu. Saya sudah memberitakan tentang kabar baik, dan kau bisa melakukan tugas diakonia. Bukan saja hanya kepada siapa saudara-saudara yang di Akia, tapi juga ke tempat lain, termasuk saudara yang ada di Makedonia. Makanya di sini kita lihat, saudara, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Paulus tentang diakonia? Untuk mengingatkan orang-orang jemaat yang ada di Akia, supaya mereka tidak lupa janji mereka. Mereka telah diberkati. Mereka sudah siap untuk memberkati orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Saya percaya gereja Tuhan hari-hari ini, karena bangsa dan negara kita perlu, saudara. Ya, sudah kita terima Injil Kristus, sudah kita menerima firman Tuhan, yang sudah kita diberkati oleh Tuhan, bahwa pelayanan kita begitu besar berkat-berkat Allah. Jangan lupa janji kita, kalau kita sudah diberkati, kita harus memberkati orang lain. Kita harus melayani banyak saudara kita di daerah Papua sana yang membutuhkan pertolongan. Banyak saudara kita di daerah timur sana, NTT, yang membutuhkan pertolongan. Ada saudara kita di bagian barat sana, yaitu di daerah Mentawai atau Nias. Banyak saudara kita membutuhkan pertolongan, saudara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Paulus mengingatkan jemaat Akia, hari ini saya dan saudara diingatkan Tuhan untuk kita memberitakan kabar baik dan melakukan pelayanan diakonia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Paulus ingatkan, bukan saja hanya kepada orang-orang Akia, tapi mereka juga yang sudah dilayani oleh Paulus, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka supaya mereka memberi juga untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk membantu pekerjaan Allah. Mari saudara kita akan lihat di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
ia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam pelayanan diakonia, orang yang sudah diberkati, dan Paulus telah melayani di Makedonia, mereka juga siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun jemaat yang ada di Makedonia sekarang, tapi mereka mengingat begitu kasih Allah, kasih karunia yang telah digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka telah menerima, walaupun mereka mungkin secara jasmani mereka miskin, banyak kekurangan, tidak seperti orang-orang yang ada di kota lain, tidak seperti orang-orang di Akia. Tapi mereka walaupun ada tantangan masalah yang mereka alami, tapi mereka setelah mendengar tentang pelayanan diakonia, mereka mengingat kasih Kristus, bahwa mereka sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dan mereka juga harus memberi apa yang ada pada mereka. Yang luar biasa, saudara. Biasa orang yang memberi karena kelimpah, karena sudah cukup. Itu udah biasa, saudara, sudah biasa. Tapi jemaat-jemaat ini mereka memberi lebih dari apa yang ada pada mereka. Luar biasa. Bukan karena mereka sudah banyak berkah secara jasmani, tapi karena mereka melihat kasih karunia Allah, mereka harus juga memberi di saat mereka keadaan kekurangan. Kita akan lihat di seorang janda Sarfat juga, waktu Nabi atau hamba Tuhan datang, Elia kepada dia, makanan tinggal sedikit sekali. Tapi hamba Tuhan bilang, berikan untuk aku. Dia nggak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin setelah ini mereka mati. Makanan dan minyak di buli-buli tidak pernah habis. Saudara-saudara yang dikasih itu, jemaat di Makedonia memberikan contoh yang luar biasa kepada saya dan saudara, bahwa memberikan, menolong orang lain bukan karena kita punya, tapi di saat mereka melihat kasih karunia Allah, supaya kesempatan juga diberikan kepada mereka. Makanya Paulus mengatakan, kami didesak juga supaya mereka untuk diberi kesempatan untuk memberkati, dan yang mereka berikan lebih daripada apa yang ada pada mereka. Luar biasa, saudara. Kalau ada anak Tuhan hari-hari ini, saya percaya, saudara, bukan karena kita lihat kita miskin, tapi kita memiliki hati untuk memberkati orang lain. Kita melayani orang lain, saudara. Bukan karena kita sudah banyak harta, berkelimpahan, makanan, minuman, dan segala-galanya. Hari-hari ini bangsa kita menunggu saya dan saudara untuk memberkati. Kami bersyukur, saudara, dalam pelayanan kami, maupun di gereja maupun di yayasan, kami punya suatu komitmen untuk memberkati saudara-saudara, baik yang seiman maupun tidak seiman. Soal makanan, mungkin sederhana, saudara, hanya sedikit nasi kotak. Memang itu visi dan misi kita punya pelayanan di anugerah amal kasih. Kita
kita harus memberi daripada menerima, saudara. Lebih bagus memberi daripada menerima. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau hari-hari ini sebulan 2 kali kita akan bagi di jalan, tidak banyak, saudara. Ya, yang kita awali 20 kotak nasi, 50 sampai 100. Tapi rutin, saudara. Setiap bulan. Saya percaya, bukan karena kita punya, tapi di saat kita ada kekurangan, kita akan membantu orang lain. Kita akan berdoa, kita akan memberitakan kabar baik lewat pelayanan diakonia. Sebagaimana orang-orang Makedonia ini yang mereka menerima janji Allah, kasih Tuhan. Mereka berlomba untuk memberkati. Saudara, kalau kita lihat orang Makedonia, saudara, apa yang mereka mempersiapkan untuk membantu kembali anak-anak tua yang ada di Yerusalem. Luar biasa, saudara, kalau baca dari kota ke kota, saudara, begitu jauh. Tentu mereka bawa bukan beras, mereka bukan bawa bahan makanan, tapi tentu uang, saudara. Bagaimana memberkati orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang dipercaya. Nah, saudara, saya tidak percaya bisa kita memberi, tidak pernah kekurangan kita, saudara. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara memberkati kiri kanan saudara. Masih banyak orang-orang yang menunggu uluran tangan kita. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, tentang diakonia di sini yang dipelayanan oleh Paulus, saudara. Orang-orang yang telah dilayani baik di Akia maupun yang ada di Makedonia. Tapi lewat pelayanan diakonia itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan Injil keselamatan. Kita akan melihat Kisah Para Rasul 21, Kisah Para Rasul 21 ayat 8, ayat 19 dan ayat 25. Saya baca dengan kita. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, memberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ayat 18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan tentang terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihat beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Luar biasa, saudara. Lewat pelayanan diakonia, nama Yesus diceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya yakin dan percaya, saudara, pelayanan diakonia itu adalah yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Karena tujuannya diakonia hanya karena satu, supaya Yesus dikenal, supaya nama Yesus ditinggikan, supaya orang tahu siapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Mereka pergi ke Kaisarea di rumah Filipus dan akhirnya percaya di sana. Filipus mendengar tentang Injil. Firman Tuhan katakan adalah salah satu yang dipilih di Yerusalem. Saudara, kita lihat pelayanan Paulus. Dia bersama-sama mengunjungi Yakobus, semua penatua yang hadir di sana. Dan Paulus
memberikan salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan. Saudara, pelayanan diakoni adalah harus beritakan kabar baik. Paulus menceritakan kepada orang-orang yang dia kunjungi, begitu besar pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, terperinci tentang pelayanan-pelayanan yang kuasa Allah yang dinyatakan lewat diakoni yang banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang dilakukan oleh gereja harus hal yang sama, saudara, hari-hari ini. Bukan saja kita hanya membagikan secara jasmani, tapi orang lain bisa melihat bahwa lewat pemberian saya dan saudara, Injil diberitakan. Kami di dalam pelayanan untuk membagikan nasi kotak, saudara, selalu saya katakan ini berkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus sampaikan hal itu? Bukan saja hanya jasmani, tapi agar mereka mendengar tentang Yesus itu siapa. Karena dalam Yesus ada berkat yang luar biasa, itu keselamatan yang kekal. Janji-janji Allah bagi setiap orang-orang yang mengikuti Yesus. Diberikan damai sejahtera, diberikan kelegaan. Dan orang-orang hari-hari ini membutuhkan saudara tentang Yesus. Lewat pelayanan diakonia kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara, yang dilakukan oleh Paulus mengenai bangsa-bangsa yang lain yang telah menjadi percaya dalam ayat 25. Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan. Setelah mereka percaya kepada Kristus, Paulus menginjil mereka bahwa tidak ada bagi mereka makan makanan-makanan berhala, tapi mereka harus makanan-makanan yang sehat, yang memberikan faedah dalam secara kesehatan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, pelayanan diakonia sangat penting yang kita lakukan sebagai orang percaya. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara seiman, mari kita akan melayani diakonia ini dengan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan yang kekal kepada saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 9, saudara, di dalam pemberitaan kabar baik, di saat kita melakukan satu pelayanan kasih sama dengan jemaat yang ada di Makedonia, mereka ada tantangan, masalah yang mereka alami. Di dalam 1 Korintus 16 katakan sebab ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan pentingnya sekalipun ada banyak penentang. Jadi saudara, waktu melakukan satu pelayanan kasih, pasti ada orang yang gak senang, pasti ada yang menentang, saudara. Jadi saudara, itu karena kebenaran firman Tuhan. Lakukan pelayanan diakonia dengan penuh kasih. Ayat firman Tuhan sebagai penutup, saudara, saya akan baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pelayanan kita, koinonia, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Pelayanan marturia, pemberitaan Injil itu tidak sia-sia. Dan pelayanan diakonia lebih lagi, saudara, kita akan menjadi berkat dan nama Yesus diberitakan ke semua orang. Saya percaya Bapak Ibu, biarlah pelayanan diakonia yang sudah kita dengar hari ini
kita menjadi berkat. Kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sampai hari ini kami masih diberi kepercayaan lewat anugerah amal kasih, pelayanan dari orang-orang buta atau tunanetra. Sejak tahun 1995 sudah kami mulai mengerjakannya, dan sampai hari ini kami tetap menjadi berkat. Banyak orang percaya, banyak ada hamba-hamba Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya yakin dan percaya tidak pernah ada sia-sia pelayanan kita. Biarlah segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus, nama Tuhan dipermuliakan lewat diakonia yang kita layani. Amin. Kita berdoa. Bapa surga kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah dan pertolongan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kami lewat diakonia untuk kami mengingat janji Tuhan, kasih karunia Allah yang Tuhan Kau berikan bagi kami, supaya kami dapat melayani orang lain, supaya kami menjadi berkat, supaya kami menyaksikan kebaikan Tuhan dan menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain lewat diakonia. Mereka melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati firman-Mu, biarlah semua hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Koinonia yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gule MTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan seluruh apa yang Bapak kerjakan. Ibadah online Yamari yang berikutnya, yaitu yang ke-121 pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Johannes Kristianus. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033.700 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati atas dukungannya. Kita akan terus berdoa untuk pemerintahan kita dalam menangani penyebaran COVID-19. Kiranya keadaan akan semakin membaik dan segera pandemi ini selesai. Kita doakan juga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan, jaga imun kita. Tetap memakai masker, dimanapun Bapak Ibu berada, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan vaksinasi, segeralah mengikuti program vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, kami persilakan untuk menghubungi kami di jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau dapat melalui WA di 087784888642. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Engkau
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk pimpinan penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada Yamari, sehingga boleh berada dan Tuhan menuntun memimpin memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2022 ini. Kami bersyukur bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yamari di bulan Oktober dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan seluruh berkat dan anugerah Tuhan. Baik pelayanan ibadah online Yamari, pelayanan temu kangen nasional, pelayanan ibadah Yamari Prayer, demikian juga rapat badan pengurus lengkap Yamari yang menentukan badan pengurus periode yang ke-9, demikian juga menentukan pelayanan Yamari di tahun 2023, antara lain persiapan mengenai kegiatan konferensi misi nasional yang diprakasai oleh Yamari dan bekerjasama dengan lembaga ARAS nasional. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa keberadaan dari seluruh badan pengurus lengkap Yamari tetap sehat dan penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan, keluarga, demikian juga usaha yang mereka jalankan. Kami juga bersyukur untuk responsif yang terbaik dan selalu nyata dalam kehidupan daripada seluruh donatur Yamari, sehingga kesetiaan mereka untuk memberkati melalui keuangan mereka, sehingga seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Yamari di tahun 2022 ini terus berlangsung hingga di bulan November ini. Allah Bapa di surga, berkat memenuhi seluruh hamba-hamba-Mu dan juga seluruh kegiatan Yamari di tahun 2022 ini, khususnya di bulan November ini. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gulu MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Koinonia dalam ibadah online Yamari ke-120 Sabtu tanggal 5 November 2022. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menambah pemahaman baru kepada kami seluruh pemirsa mengenai pelayanan Koinonia, dan juga kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami kesehariannya, juga di dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua yang saat ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Fotinus Gulu MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan daripada semua hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus mereka. Berkat Tuhan juga bagi vokal grup muda-mudi GKS Waimangura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang telah mempersembahkan pujian yang indah yang menghibur seluruh pemirsa yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi acara melalui pujian, juga Pastor Jones Kristianus yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-121 pada hari Sabtu 12 November 2022. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, agar berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra pemirsa Yamari yang juga mengikuti bersama-sama melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan memohon akan pimpinan dan berkat Tuhan bagi Yamari yang akan membuat kalender dinding tahun 2023. Demikian juga pembuatan Gema Yamari edisi Natal 2022. Tuhan jugalah yang memberkati seluruh badan pengurus harian dan juga staf Yamari yang mempersiapkan seluruh bahan-bahan agar dapat berjalan lancar sampai pada percetakannya, agar melalui seluruh media ini Bapa, nama Tuhan dipermuliakan dan juga menjadi berkat bagi seluruh pengurus Yamari,
Demikian juga Koordinator Kota Marturia Hospital Ministry, Yamari Cabang, juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang menjadi tujuan daripada pengiriman Gema Yamari tersebut. Allah Bapa di surga, mohon akan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hamba-Mu, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono selaku Waketum Yamari, Senin 8 November 2022 dengan pesawat Lion Air menuju Terutung, Sumatera Utara, mewakili Yamari menghadiri konsultasi nasional 12 Mutiara Nusantara di Terutung, Sumatera Utara dari tanggal 8 sampai tanggal 11 November 2022, agar melalui pertemuan ini Yamari dapat bermitra lagi bersama lembaga misi lain dan menjalankan amanat agung Kristus di dalam dunia ini. Allah Bapa di surga, Tuhan penyembuh dan juga penolong yang setia, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan antara suami istri, orang tua, dan anak-anak, juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, tetapi sedang menderita sakit karena sakit jantung, tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus penyembuh ilahi, dokter yang sungguh-sungguh ajaib, kiranya Tuhan jamah mereka, pulihkan keluarga mereka, bukakan jalan berkat bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, serta Tuhan tuntun dan sertai mereka yang mencarikan pekerjaan, agar demikian mereka melihat bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan penyembuh bagi mereka yang saat ini sedang menderita karena sakit. Khususnya kami berdoa terus Tuhan untuk pemulihan jantung dari baby Samantha Yilius Satya Kamendra, Jakarta, cucu Bapak Joni Ramanto. Pemulihan kaki kanan dari Ibu Evangelis Mariati Sitorus pasca operasi mata kakinya. Ibu Liliana, istri Dr. Andreas Sanusi Kurniawan di Jakarta, yang sakit punggung dan juga autoimun, sudah dirawat oleh dokter di Singapura. Dan kami berdoa kiranya Tuhan ketiga anak-anakmu yang Tuhan kasihi ini, lawatan Tuhan terjadi, kemurahan Tuhan terjadi, agar demikian mereka semua boleh pulih, dan kami semua penuh dengan sukacita sejahtera, karena lawatan Allah selalu terjadi kepada setiap mereka yang berharap akan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Kareri Haratoga, Jakarta, tanggal 15 November akan menjalani operasi batu ginjal, dan Bapak Eva Proditus Kamulung yang akan menjalani operasi dengan laser untuk menghancurkan batu di saluran urin di Rumah Sakit Siloam Kupang. Bapak Lodowik Sostenes Riwu di Kupang yang sakit batu ginjal dan kesulitan dalam buang air kecil. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kami menyerahkan kekasih-kekasih-Mu yang di dalam seluruh kesakitan yang mereka hadapi dan juga akan menjalani operasi. Allah penolong yang setia, menjamah mereka, memulihkan mereka, serta seluruh tim medis yang merawat mereka. Anugerah dan pertolongan Tuhan ada dan bersama-sama, sehingga demikian Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengalami akan mujizat kesembuhan dari Tuhan sendiri. Demikian juga ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa agar pemda-pemda di seluruh Indonesia dapat segera membelanjakan anggarannya, bukan malah menyimpannya di bank sehingga menumpuk 223,8 triliun, padahal seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Berilah kemampuan kepada jajaran Polri untuk tetap bersemangat dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di tengah menurunnya kepercayaan publik akibat berbagai kasus yang terjadi di tubuh Polri. Juga agar sinergitas dan solidaritas TNI Polri bisa terus dikokohkan sehingga stabilitas keamanan dan politik dapat terkendali, terutama saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks baik dalam tataran global, regional maupun nasional. Terima kasih Tuhan, di tengah ancaman resesi global tahun depan, Indonesia mendapat berkat besar dari pendapatan ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi sebesar 326 triliun. Kebijakan hilirisasi tersebut terhadap nikel sukses memberikan nilai positif bagi pendapatan nasional. Ya Bapak, kami berdoa menyerahkan juga untuk seluruh tim medis dalam penanganan pasien yang terpapar COVID XBB saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong melindungi mereka agar seluruh pasien yang ditangani dapat cepat sembuh dan juga mereka terhindar dari paparan COVID-19 varian baru XBB ini ya Tuhan. Demikian juga seluruh masyarakat Indonesia agar tetap diberikan kemampuan dan kewaspadaan diri, menjaga diri dari berbagai hal dan juga tetap mempertahankan seluruh kondisi tubuh mereka agar tetap prima dan terhindar juga dari COVID-19 varian baru XBB ini Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan penjawab doa yang pasti, dan juga Sang Immanuel yang selalu dan senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, kita akan menyanyikan sebuah pujian Lingkupike. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku.
Sampai bertemu lagi di ibadah online Yamari yang ke-121. Tuhan Yesus memberkati.